Pada suatu hari, dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik di dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan dua uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, satu ungkapan kasih yang tidak asing bagi kita. Jangan lihat dari apa yang diberikan, tetapi lihatlah ketulusan hati kami memberikannya. Kuifaiki bahai buah mawakari ide ema. Tapi faiki iasa muroi bahwa akhir dulu wamete ya iya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan suci pada hari ini berbicara tentang memberi atau mempersembahkan. Memberi atau mempersembahkan berarti suatu tindakan pengorbanan di mana seseorang rela memberikan, rela mengurangi, rela menghilangkan sesuatu dari dirinya untuk orang lain. Memberi dalam kacamata iman kita berarti tindakan yang berasal dari hati yang tulus untuk orang lain. Bukan soal memberi atau mempersembahkan, melainkan soal ketulusan dalam memberi. Artinya, memberi atau mempersembahkan itu tidak diukur dari jumlah, besar kecilnya pemberian, melainkan diukur dari ketulusan, keikhlasan memberikan sesuatu itu demi kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Bacaan pertama yang telah kita dengarkan berbicara tentang seorang janda yang mempersembahkan
kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Ketika Israel mengalami kekeringan dan kelaparan, Nabi Elia diutus untuk pergi menemui seorang janda kafir di Sarfat supaya ia diberi makan oleh janda itu. Apa yang direncanakan oleh Tuhan itu agaknya tidak masuk akal, karena dalam kitab suci para janda itu dilukiskan sebagai orang yang tidak punya, orang yang ekonominya lemah, orang yang hanya mengharapkan belas kasih. Jangankan memberi, mencukupi kebutuhannya pun tidak. Akan tetapi Allah malah menyuruh Elia untuk meminta makanan kepada janda itu yang notabene di mata manusia tidak punya apa. Sebenarnya rencana Allah yang terjadi melalui Nabi Elia ini tidak hanya soal makanan, tetapi ia mencoba untuk mempertunjukkan, memperlihatkan iman seorang janda. Apakah dalam kekurangannya dia masih memberikan dengan sandarannya pada Tuhan yang bisa memberikan segalanya. Dan memang apa yang terjadi dalam hal itu melakukan apa yang direncanakan oleh Tuhan tanpa kekurangan. Janda itu menyerahkan semua yang ada padanya pada keluarga untuk melayani utusan Tuhan itu. Itulah iman si janda yang rela menghilangkan kepunyaannya untuk Elia dan untuk Allah. Ia memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas, memberi dari kekurangannya. Kemudian dalam bacaan Injil, Yesus mengecam kelakuan ahli Taurat dan memuji persembahan dari janda miskin. Para ahli Taurat merampas dari kepunyaan janda-janda, mereka meminta dan memeras. Sedangkan di sisi lain, janda yang miskin mempersembahkan kepunyaannya untuk Tuhan. Lagi-lagi si janda memberi dari kekurangannya. Ia merelakan hartanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memberi atau mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan dan sesuatu untuk sesama itu memang mudah. Akan tetapi memberi seperti para janda dalam bacaan hari ini itu tidak mudah. Banyak orang, bahkan mungkin termasuk kita yang hadir saat ini, sulit untuk memberi dari kekurangan secara tulus hati. Kita masih takut kekurangan, takut kelaparan, rasa cemas, dan kita bahkan cenderung untuk menumpuk lebih banyak lagi. Atau dengan kata lain, kita masih terkungkung dan tinggal dalam egoisan kita. Hadiah UBK kegumanung aku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri sudah menunjukkan kepada kita tentang memberi. Ia tidak hanya mengajak kita untuk saling memberi, tetapi ia sendiri sudah memberikan dirinya untuk menebus kita, bahkan itu secara cuma-cuma. Dia diutus oleh Bapa ke dunia ini.
Dia lahir dalam kehinaan, kemiskinan. Dia hidup dalam tantangan dan godaan dan ancaman, dan berakhir di atas kayu salib. Dia meninggal, dia mati seperti kita, dimakamkan, tapi bangkit. Tapi tidak hanya tinggal di sana, dia hadir dan selalu hadir dalam roti dan anggur yang dipersembahkan oleh imam untuk keselamatan kita. Itulah persembahan Yesus yang tak terukur. Seluruh dirinya, totalitasnya dia berikan untuk keselamatan dan kedamaian kita. Dalam bacaan kedua, kita berani memasangkan Yesus sebagai kurban. Ia menjadi kurban untuk keselamatan umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memberi dan mempersembahkan adalah tindakan atau ungkapan kasih yang nyata. Yesus begitu mengasihi kita sehingga ia rela menyerahkan seluruh hidupnya dan bahkan sampai mati di kayu salib karena kasih. Yesus mengorbankan dirinya bukan untuk dipuja-puji, bukan untuk mencari popularitas supaya disambut orang, melainkan semata-mata karena kasih. Demikian juga para wanita miskin, para janda memberi apa yang menjadi miliknya untuk Tuhan dan sesama, bukan karena mereka ingin dipuji dan dipuja atau diperhatikan oleh orang banyak, melainkan karena kasih mereka kepada Tuhan. Kasih itu bukan soal kata-kata saja, bukan juga soal kaya miskin. Kasih itu soal ketulusan hati dalam tindakan yang nyata. Orang yang memberi atau mempersembahkan diri atau kepunyaannya dari kekurangannya dengan tulus hati adalah orang kaya yang sesungguhnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta pelindung paroki kita. Pelindung paroki kita adalah Santo Fransiskus dari Assisi, yang seyogianya ini kita rayakan pada tanggal 4 Oktober yang lalu. Tapi dengan segala pertimbangan dan kesibukan, maka memang pada hari ini jadi kita merayakannya. Seperti yang kita tahu bahwa Fransiskus dari Assisi sudah belajar dari Yesus untuk memberikan diri seutuhnya demi mendamaikan manusia pada umumnya dan kota Assisi pada khususnya pada abad ke-13 yang lalu. Sudah 800 tahun yang lalu Santo Fransiskus telah mempraktikkan isi bacaan-bacaan suci hari ini, yaitu pengorbanan, pemberian diri yang tulus dan total demi kedamaian umat manusia dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Dia meninggalkan kekayaannya, dia rela meninggalkan segala-galanya, rela menderita demi kebahagiaan orang lain. Boleh menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita juga sebagai Bapak Santo Fransiskus rela berkorban untuk kebaikan orang lain? Kita sebagai Bapak yang berlindung di bawah naungan Santo Fransiskus diajak dan dipanggil untuk meneladani hidup Santo Fransiskus, menghidupi spiritualitasnya, mulai dari hal yang sederhana, misalnya rajin berdoa, tampil sederhana, ramah terhadap siapapun, rendah hati, memberikan diri untuk kepentingan gereja, merelakan waktu dan tenaga untuk hadir saat-saat pertemuan di paroki atau di KDG atau di lingkungan, memberikan sebagian dari
penghasilan kita untuk kebutuhan para pelayan Tuhan, para pastor, para biarawati. Ringan tangan menolong orang yang miskin yang ada di sekitar kita. Menjaga kebersihan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga penghijauan di sekitar rumah kita. Kiranya hal-hal sederhana inilah menunjukkan kita apakah memang kita sungguh hidup di bawah naungan Santo Fransiskus Assisi yang notabene pelindung gereja, pelindung paroki kita. Baiklah kita ingat ini, setiap pemberian yang tulus akan dibalas oleh Tuhan beratus kali-kali. Semoga Tuhan memberkati kita semua.